6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita juga tidak langsung melaksanakan represi begitu, penegakan hukum dalam artian tilang. Kalau masih bisa kita kasih teguran, kita kasihkan teguran. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat pertama meningkatkan pemahaman keluarga sekolah tentang pentingnya kesehatan. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Satlantas Polres Bau-Bau intensifkan patroli hunting mobile selama operasi Zebra Anoa 2025. Pemerintah Bau-Bau tekankan peran usaha kesehatan sekolah madrasah dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dengerinlah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis, tepatnya tanggal 20 November 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Satlantas Polres Bau-Bau intensifkan patroli hunting mobil selama operasi Zebra Anoa tahun 2025. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Selama belasan hari ke depan, jajaran Satlantas Polres Bau-Bau akan semakin mengintensifkan kegiatan patroli kendaraan bermotor secara hunting mobile. Kegiatan identifikasi patroli ini menyusul pelaksanaan operasi Zebra Anoa 2025 yang terhitung mulai Senin 17 November hingga 30 November 2025. Operasi ini menjadi langkah awal dalam menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltib Lancar Lantas menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Andi Burhanuddin mengatakan, fokus operasi mencakup 9 pelanggaran prioritas seperti penggunaan ponsel saat mengemudi, pengendara di bawah umur, tidak memakai helm atau sabuk keselamatan, melawan arus, balap liar, penggunaan knalpot brong, serta pelanggaran lain yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan. Kasat Lantas menyebutkan hingga Rabu 19 November, personilnya telah mengeluarkan lebih dari 100 surat teguran tertulis kepada para pengendara yang melanggar, sementara tilang kendaraan belum diterapkan hanya kepada kendaraan yang berpotensi menyebabkan fatalitas. Kita juga tidak langsung melaksanakan represi begitu, penegakan hukum dalam artian tilang. Kalau masih bisa kita kasih teguran, kita kasihkan teguran. Kalau memang ibaratnya ini sudah bisa berpotensi menyebabkan laka lantas, membahayakan nyawa orang lain, nyawa pengendara yang lain, mungkin kami tilang. Tetap berjalan. Kegiatan-kegiatan langkah-langkah preventif, mitigasi, terus berjalan, Bu. Lanjut Ibtu Burhanuddin, selama pelaksanaan operasi Zebra Anoa, personilnya akan bertugas 1x24 jam sesuai dengan perintah meskipun di malam hari. Seluruh ruas jalan di Kota Bau-Bau akan menjadi titik lokasi operasi secara berkala, khususnya di tempat yang rawan kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, selama operasi berlangsung, seluruh petugas akan melakukan tindakan secara selektif, prioritas dan humanis, namun tetap tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas. Untuk itu, ia mengajak masyarakat menjadikan kepatuhan berlalu lintas sebagai budaya bersama demi keselamatan. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pemerintah Bau-Bau tekankan peran usaha kesehatan sekolah madrasah dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Hairul Mulku melaporkan. Peningkatan UKS tidak hanya mengajarkan teori kesehatan, tetapi juga membentuk kebiasaan positif seperti hidup bersih, pola makan sehat. Pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan sektor kesehatan dalam upaya mewujudkan lingkungan belajar yang sehat dan aman. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu saat membuka kegiatan sosialisasi usaha kesehatan sekolah dan madrasah UKSM di Aula Palagimata pada Rabu 19 November 2025. Abdu menjelaskan bahwa usaha kesehatan sekolah merupakan program strategis dalam mendukung terciptanya peserta didik yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berprestasi. Upaya peningkatan UKS penting untuk memastikan bahwa setiap sekolah mampu melaksanakan trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah yang sehat, lebih optimal, dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat pertama
meningkatkan pemahaman seluruh warga sekolah tentang pentingnya kesehatan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan komitmen sekolah madrasah dan instansi terkait dalam melaksanakan program UKS. Yang ketiga, mendorong sinergi antara dunia pendidikan, tenaga kesehatan, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, menghasilkan rencana tindak lanjut yang terukur untuk memajukan UKS di lingkungan sekolah madrasah. Abduh menyebutkan usaha kesehatan sekolah dan madrasah ini sejalan dengan visi Kepala Daerah Kota Bau-Bau yang menjadikan Bau-Bau sebagai kota budaya yang cerdas, ramah, sejahtera, dan bermartabat, yang mana misi utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia. Sehingga untuk mengukur indeks pembangunan manusia dilihat dari 3 faktor utama, yakni kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. 2 diantaranya masuk dalam peningkatan usaha kesehatan sekolah maupun madrasah. Peningkatan UKS tidak hanya mengajarkan teori kesehatan, tetapi juga membentuk kebiasaan positif seperti hidup bersih, pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta pencegahan penyakit sejak dini. Lingkungan sekolah yang sehat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman bagi peserta didik sehingga menunjang pencapaian prestasi. Abdul mengingatkan bahwa peningkatan kualitas anak didik tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesehatan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja sama untuk mewujudkan program UKS yang berkelanjutan sebagai salah satu persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Program ini dianggap penting untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan daya saing nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengakui adanya proses layanan pemohonan yang melebihi batas waktu SOP. Menanggapi kondisi tersebut, Kanta Bau-Bau memastikan akan segera merumuskan solusi terbaik agar semua proses layanan pertanahan selesai tepat waktu. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Jadi memang saat ini masih ada juga proses pelayanan yang melebihi dari SOP yang biasa kami. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengakui adanya proses layanan permohonan yang melebihi batas waktu standar operasional prosedur SOP atau dikenal mereka sebagai tunggakan. Pengakuan ini disampaikan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanta Kota Bau-Bau, Rangga Yuda Pratama. Menanggapi kondisi tersebut, Kanta Bau-Bau memastikan masalah tunggakan berkas menjadi perhatian serius. Solusi sistematik akan segera dirumuskan dan diterapkan untuk mengatasinya. Yuda mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun terdapat kendala keterlambatan dalam beberapa proses. Jadi memang saat ini masih ada juga proses pelayanan yang melebihi dari SOP yang biasa kami sebut itu tunggakan. Tunggakan ini memang menjadi atensi dari pimpinan bahwasanya tunggakan ini harus kita carikan solusi bagaimana penyelesaiannya. Karena pertanahan itu kan dia pelayanan publik. Harus kita memberikan pelayanan yang prima ke masyarakat. Pada prinsipnya Kanta Kota Bau-Bau itu berkomitmen lah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Yuda mengatakan tunggakan ini muncul di tengah tingginya volume permohonan layanan yang ditangani Kanta Bau-Bau. Tercatat hingga akhir Oktober 2025, jumlah berkas pelayanan rutin telah mencapai angka 4.125 permohonan. Angka ini menempatkan Kanta Bau-Bau di urutan keempat layanan pertanahan terbanyak di Sulawesi Tenggara setelah Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kolaka. Yuda menjelaskan bahwa jenis layanan yang ditangani sangat beragam meliputi permohonan pertama kali seperti pemberian hak hingga penerbitan sertifikat, pemisahan, pemecahan, penggabungan, roya, hak tanggungan, pengecekan, serta peralihan karena jual beli dan waris. Menurutnya, penyelesaian masalah tunggakan memerlukan pendekatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian masing-masing layanan. Ia mencontohkan layanan pengecekan dokumen diupayakan selesai di hari yang sama dengan permohonan. Sementara itu, untuk layanan yang memerlukan jangka waktu paling lama seperti pemberian hak pertama kali yang bisa mencapai 3 bulan, solusi sistematik sedang dirancang untuk memangkas waktu proses.
Yuda mengatakan bahwa sistem baru untuk mengatasi tunggakan akan segera didiskusikan dengan pimpinan Kanta Bau-Bau. Setelah disetujui, inovasi ini akan langsung diterapkan untuk mempermudah masyarakat dan memastikan semua proses layanan pertanahan selesai tepat waktu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau tahun 2025. Adapun seleksi ini digelar untuk menjaring figur terbaik yang akan mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah jabatan strategis setingkat eselon 2A. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau, Amdi Hamsa Mahmud menjelaskan bahwa proses seleksi ini dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta telah menetapkan persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Menteri Dalam Negeri dan juga Badan Kepegawaian Negara. Ia juga menegaskan seleksi terbuka ini memperkuat bentuk komitmen pemerintah untuk juga mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, transparan dan juga akuntabel. Pengisian jabatan Sekda Bau-Bau ini merujuk pada sejumlah regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 beserta perubahannya, dan juga Permen Pan RB Nomor 15 Tahun 2019 dan juga Rekomendasi BKN tanggal 13 Oktober 2025. Panitia seleksi juga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara maupun juga kabupaten kota Sulawesi Tenggara yang juga memenuhi syarat. Adapun jadwal seleksi dimulai dari tanggal 17 November hingga 1 Desember 2025 untuk pengumuman dan penerimaan berkas. Nah, seleksi administrasi berlangsung tepatnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Desember dan hasilnya diumumkan 4 Desember. Uji kompetensi digelar pada tanggal 8 sampai dengan 9 Desember. Kemudian penelurusan rekam jejak, pembuatan makalah dan juga wawancara akhir pada tanggal 15 sampai dengan 16 Desember. Hasil seleksi ditetapkan tanggal 17 Desember dan juga pengumuman resmi sekaligus penyampaian hasil kepada wali kota dijadwalkan pada tanggal 18 Desember 2025. Saudara, sebelum kita akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satlantas Polres Bau-Bau kembali intensifkan patroli hunting mobile selama operasi Zebra Anoa 2025. Pemerintah Bau-Bau tekankan peran usaha kesehatan sekolah madrasah dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.